Hai, assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau share kegiatan aku lagi. Kegiatan ibu rumah tangga yang kegiatannya itu-itu aja ya. Semoga kalian gak bosan nontonin aku yang kerjanya cuma bersih-bersih, masak, gak jauh dari itu ya. Nah, pertama ini aku mau beresin bagian depan rumah ya teman-teman. Karena Pak sudah berangkat kerja, jadi aku beresin bagian depan ini leluasa gitu karena gak ada motor ya. Nah, ini pertama aku geser-geser dulu beberapa barangnya. Oh ya teman-teman, aku mau minta saran dong. Ini kayaknya bagian teras nih menurut aku ya banyak barang ya. Apa enggak sih teman-teman? Kok kayaknya aku ngeliatnya kok enggak rapi gitu loh. Kayak masih banyak barang aja padahal udah aku kurangin barangnya gitu. Tapi kok kayak kelihatannya masih numpuk aja di bagian teras ini. Coba komen dong ya teman-teman, ini udah rapi apa belum gitu. Karena di bagian teras ini sebenarnya aku naruh ada bangku plastik, terus ada sendal, ada mainan anak aku yang pastinya ada motor, ada sepeda roda 3, terus juga ada beberapa sepatu. Jadi yang di rak itu akan ada kotak-kotak. Nah, itu sebenarnya isinya sendal-sendal dan sepatunya si Pak Su. Nah, kalau yang di kotak depan motor merah ini kan ada kotak putih, itu tuh isinya LPG ya teman-teman. Jadi aku punya tabung gas cadangan gitu. Menurut kalian ini udah rapi apa masih sumpek sih di bagian teras? Kadang tuh aku ngerasa ini kayaknya masih padat deh di bagian teras. Nah, abis aku bingung sih mau nyusutin gimana lagi, tapi aku butuh masukan dari teman-teman sih. Nah, udah selesai nyapu-nyapunya, waktunya siram-siram tanaman. Tapi sekarang aku nggak setiap hari sih siram tanamannya, karena kebetulan kan cuacanya masih sering hujan ya teman-teman. Jadi kadang 2 hari sekali. Nah, siram tanamannya aku masih pakai air beras seperti biasa ya. Karena udah selesai nyapu-nyapunya, udah siram tanaman, sekarang waktunya ngepel. Jadi aku udah ngepel bagian dalam, udah selesai, baru aku ngepel nih bagian teras ini. Nah, yang salvok sama pelannya, iya ini aku pelannya jadi satu ya teman-teman, antara maksudnya ngepel bagian dalam sama pelan bagian luar tuh sama aja, tongkat pelnya jadi satu sama aku. Tapi ini kan bisa dilepas gitu ya bagian kainnya, jadi nanti tinggal aku sikat aja, aku cuci aja gitu teman-teman, jadi nanti bersih lagi deh. Nah, udah selesai dipelnya, tinggal dikembaliin lagi barang-barangnya ke tempat semula. Nah, kesetnya juga ini udah aku tebahin, jadi tinggal ditaruh deh. Alhamdulillah terasnya udah bersih. Sekarang waktunya ngeluarin motor. Nah, jadi tuh memang kalau malam motor aku taruh di dalam ya teman-teman. Biar apa? Biar aman aja sih. Karena kalau motor dua-duanya di teras tuh kayak agak sedikit worry ya teman-teman. Karena kan di sini daerahnya kebetulan sepi dan banyak kejadian curanmor di lingkungan rumah. Di grup RT tuh dikasih tahu gitu teman-teman. Jadi ya udah, kita amanin aja satu masuk ke dalam. Nah, itu tuh bagian aku standar tengah itu aku alasin kain dulu ya biar nanti keramiknya tuh nggak rusak. Kemudian ini aku ganti galon, jadi galonnya udah habis, tinggal telepon aja atau WhatsApp aja tukang galonnya, nanti dianterin deh. Kebetulan stok aku tinggal satu nih aqua galonnya. Ya udah, nah lanjut, udah selesai beres-beresnya, tinggal aku mau bikin sarapan. Jadi aku tuh kalau sarapan Pak Su tuh kadang seadanya aja ya teman-teman. Kalau lagi pengen kentang goreng ya udah aku suguhin kentang goreng. Kadang kalau Pak Su lagi nggak mau sarapan, mau sarapannya di kantor, aku cuma buatin teh manis aja. Nah, kebetulan kali ini Pak Su cuma sarapan teh manis aja, jadi aku bikin sarapan nasi gorengnya buat aku sama bocil aja. Yang pertama ini aku dadar telur ya teman-teman. Aku lebih suka nasi goreng tuh pakai telur dadar daripada telur yang diorak-arik ya. Nah, ini tuh jurus simple aku, jurus satset, masak satset ya. Yang pertama nih aku lagi lelehin blue band. Kemudian ini aku ada nasi sisa dari semalam, jadi masih lumayan banyak, tapi aku mau bikin nasi goreng aja karena udah lama nggak bikin nasi goreng. Nah, jurus simpelnya itu aku cuma pakai bumbu racik. Nah, ini aku pakai salsa bumbu racik, bumbu nasi goreng. Ini aku cuma tuang sedikit aja, nggak banyak, karena kan ini warnanya merah ya, si bocil ngiranya tuh ini pedas. Jadi aku nggak banyak-banyak masukinnya, tinggal aku tambahin seasoning garam aja dan kaldu jamur ya teman-teman.
Udah, aku nggak pakai bawang-bawangan apapun, langsung kayak gini aja udah jadi. Ini udah wangi, terus rasanya juga menurut aku ini enak ya. Nah, ini porsinya si bocil segini. Telurnya tadi aku pakai 2 butir, kemudian aku dadar nih setengahan. Ini porsinya bocil dan ini porsinya aku. Nah, nanti kan nasi gorengnya nggak habis ya, nanti aku makan lagi buat siang. Sesimpel itu sih sebenarnya aku makannya, nggak ribet-ribet. Nah, kalau aku mau pedes tinggal aku tambahin bon cabe deh, karena kan udah pasti nggak pedes ya teman-teman, karena kan tadi cuma pakai sedikit doang bumbu nasi gorengnya. Lanjut, selesai aku nyuapin makan anak aku, kemudian udah mandiin, udah beres, tinggal aku siangnya ini masak. Aku mau masak buat makan malam bakso. Itu ada sayap ayam sekitar setengah kilo ya teman-teman. Kemudian ini aku pakai bumbu dasar putih, yaitu bawang merah, bawang putih aja sih yang aku halusin. Kemudian ada kemiri sangrai 3 buah. Ini bumbu yang bakal kita halusin pakai kemiri, kemudian jahe. Ini jahenya sekitar 1 ruas ya teman-teman. Kemudian ada cabe. Nah, kalau untuk serehnya sendiri nih kita cuma cemplungin aja nantinya aromatiknya ya. Dan daun salam ini juga kita langsung cemplungin, nggak kita apa-apain. Nah, untuk ukuran cabenya ini sesuai selera aja ya. Aku pakai cabai keriting dan cabai rawit, kemudian dan irisan tomat. Dan nanti juga dikasih daun bawang ya teman-teman. Udah, sebenarnya bumbunya sesimpel ini ya. Bumbu halusnya ingat bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, dan jahe. Nah, bumbu halusnya udah jadi. Ini udah aku blender. Aku blendernya pakai air ya, nggak pakai minyak teman-teman. Kenapa? Karena aku nggak mau kebanyakan minyak itu untuk masakan aku ya. Kalau mau pakai minyak pun boleh banget teman-teman. Disesuaikan aja dengan selera dan kebutuhan masing-masing. Setelah bumbunya udah halus, kita bisa langsung tumis dan tambahkan aromatik. Kita masak bener-bener sampai tanak ya. Karena kunci dari masakan Indonesia itu bumbunya harus tanak. Kemudian setelah bumbunya tanak, kita tinggal masukin si ayamnya. Jangan lupa, ini kan dari blendernya itu kan masih ada bumbunya ya teman-teman. Itu kita bisa tambahin air, terus kita kocak-kocak. Kemudian langsung tambahin airnya buat masakan ini. Nah, kuncinya itu kalau mau masak udah tanak bumbunya, tambahkan air, masuk ayam, udah kita bisa tinggal teman-teman, dengan catatan apinya sedang cenderung kecil ya. Setelah itu kita bisa sambil ngerjain yang lain. Tuh lihat ya, kompornya tuh kelihatannya bersih, tapi ternyata di cucian piring itu udah banyak banget teman-teman. Daripada kita nungguin si ayamnya mateng, kita nggak ngapa-ngapain, jadi ya udahlah kita sambil nyuci piring teman-teman. Biasanya tuh para ibu-ibu tuh melakukan 2 pekerjaan secara sekaligus, itu udah biasa banget ya. Tuh lihat ya, sembari dia nunggu mateng, nunggu meresap bumbunya, sambil sesekali diaduk, kita bisa sambi-sambi ya teman-teman. Kalau udah kayak gini, udah kelihatan udah mau mulai menyusut, tambahin seasoningnya tuh kayak garam, gula, kaldu jamur. Aku pakai gula Jawa ya teman-teman, biar nanti itu kuahnya kental, terus manisnya beda aja gitu. Lanjut, ini aku ngelanjutin lagi cuci piringnya karena tadi kan belum selesai ya teman-teman. Nah, itu ada talenan segala, terus ini ada kotak-kotak food container. Kan tadi kita ngambil beberapa stok yang ada di freezer ya teman-teman. Udah deh, habis itu kita tinggal sikat-sikat sinknya dan jangan lupa dilap-lap ya teman-teman. Setelah itu nggak terasa itu udah mau mateng ya ayam kita. Tinggal dimasukin potongan tomat dan juga daun bawangnya. Aku pakai daun bawang yang banyak biar sedep aja sih. Setelah itu kita masak sampai dia bener-bener layu. Aku sukanya sih layu ya tomatnya, jadi kayak nanti ada rasa asam seger pedesnya gitu. Dan kuncinya dari masakan aku ini adalah kemangi. Jadi ini aku masak ayam kemangi rica-rica atau ayam rica-rica daun kemangi. Pokoknya itu deh teman-teman ya, kalian namain sendiri aja. Aku suka banget dari aromanya kemangi ini, kayak punya taste yang beda gitu loh. Jadi semangat makannya, apalagi kalau kalian bikinnya pedes, mantep banget. Nah, kalau ini kuahnya disesuaikan selera, karena Pak Su tuh kalau makan apa-apa sukanya dengan yang bener-bener berkuah gitu ya teman-teman. Jadi aku kuahnya agak banyakan gitu ya, karena pasti dia nanti nyariin kuahnya. Tapi kalau kalian suka yang kental, bisa banget di reduce sampai dia kekentalannya sesuai dengan selera teman-teman.
Ini tuh benar-benar ngabisin nasi banyak ya teman-teman. Oke, udah selesai masaknya. Lanjut ini kegiatan malamnya. Random banget ya teman-teman. Malamnya itu kita abis main di depan rumah gitu, lari-larian si bocil. Terus akhirnya anak aku masuk, terus teman-temannya diajakin masuk semua. Hasil ya udah pada mainan semua di rumah aku. Nah, bocil-bocil kebetulan kan jarang ya main ke rumah aku, jadi ya udah mereka excited mainin mainan anak aku. Ya mainannya nggak banyak sih, dan mainannya ya cuma itu aja, cuman karena mainan punya temen pasti menurut anak-anak tuh lebih menarik ya. Tuh lihat aja, aku baru selesai susunin kereta, anak aku langsung duduk di tengahnya. Emang tuh para bocil ada-ada aja, dan yang pasti berebut mainan nih, lagi pada berebut kereta-keretaan. Tapi ya udahlah ya, namanya juga anak kecil, nggak seru kalau nggak rebutan ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram aku di @dapurmungil_april. Bantu support juga Instagram aku supaya berkembang sama seperti YouTube aku. Kalau kalian ada yang mau ditanyain, bisa komen di bawah atau DM aku di Instagram. Insya Allah pasti aku bales ya, tapi sabar ya teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman videonya. Makasih udah nonton sampai akhir. Semoga video aku ada manfaatnya, ambil baiknya dan buang buruknya. Sekian dari aku. Assalamualaikum. Bye.